firman kita ingat ayat Bible yang mengatakan di mana ada dua atau tiga orang berkumpul, di situ Yesus berada. Jadi puji Tuhan, Yesus bersama dengan kita petang ini. Dan selamat kembalilah kita ke rumah Tuhan, kita yang suci dan mulia. Oke, jadi untuk lagu puji-pujian, mari kita buka surat nomor 60, serta dengan Yesus. Serta dengan Yesus. Oke, kita jumpa dengan ini 1, 2, mulai. Serta dengan Yesus selamatlah aku, di mana saja Tuhan pemimpinku. Dengan tiada Tuhan hilang sentosa, serta dengan Yesus amanku rasa. Kemana-mana pun amanku rasa, serta dengan Yesus aman sentosa, serta dengan Yesus tak sendirian. Meski hilang sobat Tuhan iringkan, tiada ku takut segala kesusahan, serta dengan Yesus dapat lindungan. Kemana-mana pun aman ku rasa, serta dengan Yesus selamat sentosa. Serta dengan Yesus ku hendak hidup, meski bayang turun Tuhan penghibur. Pada kebangkitan dipanggilkannya, pulang serta Yesus selama-lamanya. Kemana-mana pun aman ku rasa, serta dengan Yesus selamat sentosa. Oke, seterusnya untuk lagu pembukaan kita, mari kita buka nomor 121. Oke, lepas lagu ini saya minta nanti dulu ya doa. Oke, dan jumpa 121. Dunia ini kulupakan. 1, 2, mulai. Dunia ini kulupakan, ku ingat Yesus Tuhan, karena kasih-Nya tetaplah sampai selama-lamanya. Oh, betapa mulianya kasih Yesus Tuhanku, dikorbankannya dirinya, memberi selamat padaku. Dunia ini ku lupakan, ku ingat penghiburku yang memberikan perjanjian menjadi lindunganku. Oh, betapa mulianya kasih Yesus Tuhanku,
selamat padaku. Dunia ini ku lupakan, ku ingat salib Yesus yang memberikan pengharapan serta Tuhan di surga. Oh, betapa mulianya kasih Yesus Tuhanku, dikorbankannya dirinya, memberi selamat padaku. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Ta'ala yang tak tahu, pada petang hari ini Tuhan, kami ingin memulai untuk doa 10 hari. Maka kami menyebut akan kehadiran Roh Suci Tuhan bersama kami, supaya kami dapat mengerti akan kehadiran Oh Tuhan, lindungi kami dari segala bahaya malapetaka semasa kami berhidup. Itu juga saya berdoa kepada mereka yang dalam perjalanan, semoga balik dari hujan maupun inginlah bersama kami. Semoga Tuhan memimpin mereka agar mereka juga dapat sampai selamat pada destinasi. Terima kasih Tuhan yang membawa kami dalam nama Yesus yang bersama. Amin. Oke, jadi masa ini kita yang dewa budaya itu kongsi ke jauh di sini sudah sebab senang saya nih. Oke, selamat malam semua. Oke, terima kasih. Oke, walaupun udah kata tiba-tiba sejarah ada 10 days prayer untuk bulan ini. Oke, sebab saya pikir setelah tahun ini mungkin kita nampak berbeda sedikit. Oke, berbeda maksud saya. So kita tak nak hari ini kita buat, besok kita stop. Hari ini kita buat, besok kita stop. Jadi kalau boleh kita 10 days prayer, kita terus 10 days. Jadi ini tak semestinya kalau untuk siapa yang sibuk ataupun sakit. Oke, ini kita tidak boleh paksa. Oke, jadi yang boleh hadir datang. Oke, sebab material ada. Contohlah kalau mereka tidak datang ini, boleh baca material yang dihantar oleh Pastor Api. Oke, jadi untuk tahun ini kita tak nak seperti tahun lepas. Sebab nanti lama betul habis. Jadi kita teruskan saja. Oke, sebab kita pun ada pilihan lain ataupun ada program lain saya rasa. Oke, jadi jadwal saya telah pun buat hari ini juga saya buat tadi. Oke, sebab semalam saya hantar tanya kepada Pastor Ati. Oke, bila sebab waktu kita pergi training, oke, deacon dan deaconess dan ketua gereja, oke, memang mereka sarankan supaya kita buat. Oke, jadi dia kata mesti bermula 10 hari bulan. Oke, jadi saya pikir kalau Pastor Api tidak bagi kita material ini, mungkin kita belum start. Sebab apabila Pastor Api sudah bagi, sesuai saya terus mengikut jadwal, mengikut apa yang mereka jadwalkan itu adalah 10 hari bulan. Oke, sampai 19 lah. Oke, baru 10 hari. Oke, jadwal ini boleh ikutlah. Jadi siapa yang tidak dapat hadir dan tugas, oke, ini siapa boleh ambil alih nanti lah. Oke, jangan fikir jadwal ini mau dibebankan. Oke, jadi programnya seperti kita lihat di sini yang boleh lihat kan. Oke, boleh lihat sedikit lah. Oke, saya terang saja lah, mungkin bosan kalau kita baca mungkin ada mata yang tidak ini. Oke, jadi ini untuk yang E ya. Kalau kita lihat apa yang dibagi bagian E dengan B sama saja. Cuma dia bagian B itu dia penerangan sedikit lah. Oke, jadi menuntun untuk pemimpin. Oke, selamat datang. Ini tentang 10 hari berdoa. Kami percaya doa adalah tempat di mana
kebangunan rohani lahir. Tuhan telah membuat begitu banyak mukjizat dalam beberapa tahun terakhir karena kita telah mencari Dia bersama dalam doa dan puasa. Okay, jadi di dalam program kita seperti tahun lepas lah, okay, kita ada, masih ingat lagi, sesiapa yang masih ingat, okay, ucapan kata pengaluan saya pergi terus pergi ke surat, okay, ke surat yang kedua di bahagian A. Okay, kita lihat 2 ke 5 minit lah. Okay, ucapan semua datang. Okay, kalau hari ini adalah pengenalan, tapi tidak apa. Okay, kita ada banyak, sikit saja banyak. Okay, dan 2 pengenalan itu kalau saya nanti jadi speaker itu hari ini lah. Okay, mungkin saya akan pengenalan dalam untuk pengenalan ini macam teman datang dan macam itulah. Okay, dan juga baca renungan. Ini ada renungan. Okay, panduan doa harian ini ada dalam harian. Setiap pemimpin ada jadwal. Okay, saya ada bagi ini. Jadi jadwal itu siapa yang ada boleh ambil di sini lah, ikut pemimpin. Okay, berdoa melalui ayat-ayat dalam berdoa melalui firman Tuhan. Okay, dalam panduan itu nanti, okay, kita ada ayat yang telah dikongsikan, dibagi setiap hari. Okay, maksudnya kita tidak payah menyediakan ayat itu untuk kita sebagai pemimpin. Okay, dan juga berdoa tentang pokok-pokok dalam saran doa lainnya. Okay, ini 20 ke 30 minit. Okay, ini adalah apabila kita doa berkumpulan. Okay, 20 ke 30 menit. Okay, dan juga menyambut dengan lagu pujian. Ya, pujian ini kita seperti biasalah, ikut jadwal kita ada pembukaan dan penutup. Okay. Dan dalam doa kita, berdoa untuk orang lain. Okay, kita boleh berdoa untuk orang lain. Okay, dan juga di sini surat berdoa. Okay, berdoa untuk orang lain. Okay, ini macam akan kita, jiran kita, okay, ibu bapa kita, ya, ataupun orang lain yang kita tidak kenali pun kita boleh juga masuk dalam doa untuk orang lain. Dan layanan ibadah sahabat, okay, selama 10 hari berdoa. Okay, ini memiliki fokus doa khusus lah, bagaimana kesaksian tentang doa yang dijawab. Okay. Selama kebaktian gereja pada hari Sabat, jadilah kreatif. Ada banyak cara untuk berbagi dengan keluarga gereja apa yang terjadi selama pertemuan doa harian. Perayaan Sabat terakhir harus dirancang sebagai waktu untuk bersukacita atas semua yang telah Allah lakukan selama 10 hari. Ini kita boleh fungsi lah, pengalaman lah. Okay, kita boleh fungsi pengalaman, okay, dalam masa mungkin hari terakhir nanti lah. Okay, dan juga kita akan lanjut daripada 10 hari berdoa. Okay, berdoalah tentang bagaimana Allah ingin gereja atau kelompok Anda untuk melanjutkan apa yang telah Dia mulai selama 10 hari doa. Mungkin Anda akan menuju ke sisi doa mingguan, atau mungkin Tuhan ingin Anda mulai pelayanan baru di gereja Anda dan menjangkau komunitas sikap terbuka dan istilah mana Allah memimpin. Anda pasti akan kagum saat Anda berjalan bersama Dia. Dokumen, tantangan dan kawan keluar terisi dengan gagasan untuk pelayanan, dan juga kesaksian. Sila berbagi cerita tentang bagaimana Allah bekerja melalui 10 hari doa. Cerita Anda akan menjadi penyemangat bagi banyak orang lain. Kesaksian dapat dikirim secara online, ataupun kalau kita nak share online. Ini saya rasa untuk kesaksian ini, sama ada dalam proses kita ini dalam 10 hari ataupun dalam akhir hari kita berdoa itu.
Dan juga di dalam doa kita, kalau kita lihat petunjuk bersatu, petunjuk bersatu dalam doa. Jadi di dalam doa kita, maksudnya tadi sebelum kita di grup nanti ya, jadi apa doa yang harus kita bayangkan? Setuju bersama. Contohlah salah seorang dari antara kita di sini, memerlukan dia doa untuk ramai. Maksudnya tadi doa cekmek, ingin tahun ini supaya keluarga saya ataupun mak saya sakit, contohlah, supaya mak saya disembuhkan. Jadi saya nak kumpulan kita berdoa untuk saya. Jadi yang ini boleh kita lakukan. Sebelum kita membuat doa berantai, kita sekali berdoa untuk dia. Contohlah kalau ada 5 orang, tetapi dalam 5 orang ini, kalau doa yang sama, kita kira satu. Contohlah kalau tentang sakit, kita doa tentang supaya penyembuhan untuk sakit kepada keluarga Cik Mek ataupun keluarga Cik Dalang ataupun siapa-siapa yang inilah. Jadi contoh kalau ada 5 permintaan, jadi orang yang dipohon dari contohlah ini, jadi mereka akan di tengah-tengah lah, jadi kita akan doa. Itu tidak lama, sekejap saja itu. Tapi kalau tidak ada yang mohon, kita terus seperti biasa. Dan juga mengklaim janji Tuhan. Ini mengklaim janji Tuhan ini ada dalam ini ayat-ayat yang dalam kitab. Contohlah apa yang Tuhan ingin beri kepada kita: surga, kesehatan, keselamatan. Jadi semua itu adalah janji-janji Tuhan yang kita boleh klaim. Yang ini kita boleh lihat di dalam kitab kita boleh baca. Semua yang janji Tuhan itu kita boleh klaim. Contohlah saya tidak dapat rezeki pada tahun lepas, saya sering sakit, jadi kita klaim dengan Tuhan. Contohlah kita guna ataupun pakai ayat yang dinyatakan di dalam bagian B ya. Nanti di rumah boleh baca, sambung banyak di rumah lebih panjang. Di bagian ini banyak janji Tuhan yang kita boleh baca balik. Dan juga puasa. Ini penting juga dalam masa 10 hari ini. Undang mereka yang bergabung dengan Anda dalam 10 hari doa untuk mempertimbangkan beberapa jenis puasa. Seperti puasa dari TV, musik sekuler, film, internet. Jadi internet ini, kalau untuk bahan yang berfaedah, tapi untuk entertainment manusiawi jangan. Tapi untuk bekerja bolehlah. Kita timbangkan juga internet ini, walaupun dikatakan internet di situ. Gula, makanan manis, dan ini atau jenis makanan lain yang sulit dicerna. Gunakan waktu ekstra untuk berdoa dan pelajari Alkitab, meminta Tuhan untuk membantu Anda dan jemaat Anda untuk tinggal lebih sepenuhnya di dalam Kristus dengan menerapkan pola makanan sederhana. Dalam 10 hari ini, jadi kita ambil makanan pola sederhana, kalau boleh vegetarian. Coba kita vegetarian dalam 10 hari ini. Seperti Daniel yang berpuasa. Kita membiarkan pikiran kita menjadi lebih menerima suara Roh Kudus. Dan juga Roh Kudus. Jadi pastikan untuk meminta Roh Kudus untuk menunjukkan kepada Anda apa yang harus didoakan dalam kehidupan seorang atau situasi tertentu. Kita memberitahu kita bahwa kita tidak tahu apa yang harus didoakan dan bahwa
Roh Kudus yang menjadi pengantara bagi kita. Oke, sebab Yesus telah mengurahkan Roh Kudusnya, oke, supaya dia akan menyampaikan apa yang kita inginkan ataupun dalam doa. Jadi kita harus percaya bahwa Roh Kudus adalah pengantara. Jadi kita tidak saja harus berdoa dalam nama Kristus, tetapi oleh ilham Roh Kudus yang menerangkan apa artinya bila dikatakan bahwa Roh itu sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucap. Tulis dalam Roma 8 ayat 26. Ini mengenai Roh Kudus lah. Dan tuliskan dalam buku, ini dalam doa kita, itulah dalam 10 hari ini, ataupun dalam tahun ini, kita ada permintaan dengan Tuhan, dari segi kesehatan, perjalanan anak, doa untuk Bapak, doa untuk orang lain, doa untuk orang luar negara, itu tidak ada masalah. Jadi kita boleh tuliskan, membuat buku doa selama 10 hari berdoa dapat membantu peserta untuk menghayati tema doa harian, membuat komitmen konkret kepada Allah dan mengakui berkatnya, menuliskan doa-doa kita dan mencatat jawaban Tuhan adalah jalan yang terbukti untuk memberi semangat. Jadi kita harus tuliskanlah apa yang doa. Sebab doa ini kebanyakan kita akan menyampaikan masalah kita. Jadi memang kita ada berterima kasih di situ, tapi kita nyatakanlah. Jadi kita boleh buat sendiri lah. Apa yang kita tempat sendiri. Jadi kalau nak kertas, ada kertas lah. Kalau siapa yang nak tulis ataupun nak catatkan. Dan juga menghormati dorongan dan contoh sikap hormat kami mendekati ruang tata raja alam semesta dengan anggap waktu berdoa ini sembarangan dalam sikap dan tingkah laku kita. Namun kita perlu setiap orang bertelur terus menerus. Anda ingin orang merasa nyaman selama 1 jam. Ini keselesaan kita lah. Kami fokus kepada menghormati, sebab Tuhan pun memberi kita kebebasan. Kita berdoa di sini sama ada kita nak cara berdiri ataupun duduk, itu boleh. Sebab yang penting kita selesa. Inilah yang dikatakan menghormati. Dan kalimat doa harus singkat. Kalau boleh doa kita jangan terlalu panjang. Kita ada masa sejarah selihat bagian di sini. Tadi ada. Dalam 20 ke 30 menit 20 ke 30 menit untuk grup kita berdoa setengah jam lah, setengah jam. Jadi kita pandai-pandai kita gunakan setengah jam untuk ini. Biar grup kita pun tidak ramai pun boleh siap. Jadi kalau boleh, kalau melayankan doa itu biar singkat. Sebab kalau terlalu panjang nanti itu 30 menit doa, kalimat doa dalam 30 menit. Dan dia sebagai pemimpin jangan mengisi doa saat ini saya minta karena memberikan waktu kepada Tuhan untuk berbicara di dalam kita. Dia ini biasalah contoh kalau di mana-mana grup yang sudah habis, boleh kita dengan bising dulu
yang bagian nama kita di sini. Oke, ya, dan juga nyanyian. Nah, ini seperti biasalah kita ada lagu pembukaan dan lagu penutup dan menerima permintaan doa. Oke, ini saya katakan tadi lah, jangan meminta permintaan doa dari kelompok. Sebenarnya kita beritahu orang untuk mendoakan permintaan mereka. Oke, jadi siapa yang ada doa peminta, jadi boleh di form awal, contoh sebelum kita pecah grup nanti. Oke, jadi siapa yang nak ini kita boleh doa dulu, baru kita pecah grup. Oke, supaya ada doa permintaan. Oke, dan juga waktu harian Anda ini sangat penting, pastikan bahwa Anda sebagai seorang pemimpin habiskan waktu setiap hari. Oke, ini berbicara dengannya membaca firman-Nya jika Anda menjadi pengenalan Allah sebagai prioritas. Jadi waktu harian ini kami macam kita harus berpegang kepada Tuhan lah. Jadi tadi jangan tinggalkan orang kata pentingnya sholat, tapi haruslah biasa kalau boleh membaca kitab lah. Oke, jadi sebagai bekalan kita. Bagian B ini pun hampir sama, dia cuma oke. Bagian B ini cuma dia ada tambahan untuk senarai untuk janji Tuhan. Oke, janji Tuhan saya baca satu ataupun dua ayat daripada Bible saja di sini. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Dan dua, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Bila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Oke, jadi ini adalah janji-janji Tuhan yang ditulis dalam Bible. Oke, jadi janji-janji ini, oke, contohlah mungkin selain daripada ayat ini adalah contoh saja. Oke, yang kita pernah baca. Oke, jadi itu adalah janji Tuhan. Jadi apa saja yang dinyatakan di Bible itu adalah janji. Oke, contohnya kerajaan surga, itu pun kalau kerajaan surga nih, kalau kita sudah standby, kita minta lah Tuhan untuk kerajaan surga. Kalau kita sakit sekarang, kita minta lah. Oke, jadi harus bersesuaian dengan janji ini. Oke, dan juga firman kita adalah prioritas iman. Oke, kebajikan Kristen di masa yang bergejolak. Ini bahasa Indonesia, bergejolak. Apa maksud bergejolak? Bergelora, kan? Itu dalam bergolak kan, yang tidak menentu lah. Ya, jadi prioritas iman ini, lebih fokus kepada iman kita. Jadi ada apa-apa soalan untuk program kita? Yang mungkin ada yang tidak paham. Ada soalan? Tidak ada. Oke, saya tengok bagian C, malam doa penyerahan. Komat dia ada nih. Bagian C ini ada contohnya komat. Yang lain ini pengenalan. A dan B dan C ini adalah contoh lah. Oke. Contohnya kalau kita lihat dalam program jadwal kita, ini adalah contohnya lah. Oke. Maksudnya kita ada lagu permulaan. Oke, seperti dalam jadwal kita ada 2 buah lagu rohani dipimpin mana anggota yang adil. Oke, macam aja dalam dia akan memimpin dan juga diserah kepada penyampai firman lah. Oke, ataupun yang membawa firman Tuhan. Sebab firman ini sudah ada dalam setiap topik yang akan disampaikan. Oke, jadi bagian belakang itu adalah sedikit info lah. Oke, info yang kita harus patuhi. Oke, kemudian selepas memimpin untuk membawa satu lagu dan dipimpin penyampai firman Tuhan untuk ini doa penutupan. Lepas itu kita boleh selesai untuk berdoa untuk makanan ataupun sekali dengan si pengkhotbah itu sekali. Oke, ada soalan untuk
bagaimana berdoa? Tidak ada kan? Nanti isi salat, sudah ya? Oke, kalau tidak ada kita mulakan dengan topik kita yang pertama. Oke, saya lah yang akan dan juga yang B ya, bagian C ini adalah tentang ini tadi ya, tentang program. Dengan yang D, ini kita boleh baca tantangan dan kawan keluar untuk 10 hari berdoa. Ini tentang membantu orang. Jadi apa jenis bantuan? Nah, di sinilah. Oke, dalam proses kita berdoa ini kita juga memberi hikmat. Oke, jadi banyak jenis bantuan ataupun tantangan dan kawan keluar untuk 10 hari berdoa. Oke, ini kita boleh baca di rumah. Sebab banyak sangat dia punya ini. Oke, ada yang membuat kek lah bagi kepada kawan. Nah, itu pun mereka. Di rumah orang sakit, itu pun tugas kita sebagai umat Tuhan juga. Oke, yang bagian ini janji untuk diklaim. Ini tadi bagian ini untuk janji yang diklaim lah. Ini semua ayat Bible di sini. Kalau kita lihat ujung nih ada Keluaran, ada ini ya. Bahagian I. Ini adalah janji yang kita klaim. Ataupun kita tidak payah susah payah mencari ayat Bible. Dalam bagian I saja. Oke. Kita terus pergi ke topik nomor 1. Oke, so kita tetap berdoa pembuka, jadi kita payah kita nih. So kita jadi kita lihat di sini adalah tentang prioritas iman. Oke, jadi apa itu prioritas iman? Oke, jadi sebelum kita pergi, boleh lihat, boleh ya? Walaupun ada kabel, kalau melainkan kalau kita tutup depan nih. Tapi kalau tutup depan semua tutup, tidak apalah boleh kan? Oke, jadi kalau kita lihat di sini ya, lebih sedikit itu lebih banyak. Oke, lebih sedikit itu lebih banyak. Jadi karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif dan mempergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Oke, jadi kalau kita lihat hari-hari ini adalah jahat. Oke, apa dinyatakan tentang hari-hari ini adalah jahat? Oke, maksud kalau kita lihat di sini hari-hari kita hidup di dunia ini, oke, sebenarnya bukanlah tempat yang kekal. Oke, hari-hari kita hidup di dunia ini adalah merupakan hari apa? Cabaran. Hari senantiasa mendapat apa? Kesusahan, sakit, kematian. Jadi hari-hari ada orang mati, hari-hari ada orang sakit. Oke, jadi gimana hari-hari yang indah? Oke, kalau hari ini indah pun besok belum tentu kita indah. Jadi ini yang dinyatakan. Oke, kita terus pergi ke yang apakah lebih banyak? Apakah lebih banyak benar-benar lebih banyak? Oke, hidup kita penuh. Oke, dengan banyak hal yang ingin kita kejar. Oke, kita mempunyai cita-cita. Oke, tidak salah juga kita mempunyai cita-cita, tetapi sebagai umat Tuhan, oke, kita jangan terlalu mengejar tentang duniawi. Oke, dan juga semakin banyak yang kita miliki, semakin kita mudah terpikat untuk percaya bahwa semakin banyak yang kita miliki, semakin bahagia kita. Nah, ini tanggapan orang lah. Oke, ada orang kata, oh saya mungkin kaya, saya ada harta di sini, saya ada rumah di sini, kereta di situ, banyak. Oke, jadi kita ingat orang itu, adakah dia bahagia? Oke, jadi saya pikir tidak bahagia. Oke, kalau kita mengejar, bolehkah kita kejar? Kalau ikut nafsu kita bolehkah kita nih?
tidak boleh. Okay, kalau kita ikut nafsu, okay, semua yang kita miliki ataupun kita ingin nih ya, okay, belum kita miliki lagi tuh. Okay, jadi kalau nak memiliki itu, contohlah kalau anak kita belajar sekolah, okay, ada kesenangan ketika mendapat ujian itu, tidak senang, berusaha. Begitu juga kita kerja. Kalau kita tidak kerja rajin, okay, kalau contohlah macam jalan ikan, selalu pergi training. Mungkin ada yang training tadi lah. Boleh bikin bangkat? Tidak boleh. Tidak boleh. Okay, jadi begitu juga lah yang lain. Okay, kalau kita malas, okay, tapi ini kita pergi kepada yang tidak berusaha. Jadi kita pergi balik kepada yang berusaha. Okay, kalau kita berusaha betul-betul, okay, nak memiliki sebuah kereta yang mewah, contoh kereta Ferrari. Okay. Boleh, tetapi lihatlah hidup anda nanti bagaimana. Okay, mungkin masalah yang menimpa. Okay, lainlah orang yang sudah daripada awal ada keturunan iman mereka ditinggalkan oleh ibu bapa mereka dengan harta yang banyak, duit yang banyak. Itu kita tidak banyak sebut. Kita yang biasa ini terus nak pergi menaik gunung, okay, Everest, okay, memang tidak boleh. Okay, nak mendaki gunung Everest pun tidak ada pengetahuan, hantar sendiri pergi kubur lah kan. Okay, banyak saya ada kalau lepaskan, okay, kita mensiakan yang dihantar balik yang naik gunung Everest pun meninggal macam. Okay, jadi naik gunung Everest pun kena ada pengetahuan. Okay, jadi kalau kita rasa tidak boleh, jangan paksa diri. Okay, kita mesti tahu kelemahan kita. Okay, dan juga kita lihat di sini sebab saya ambil bahagian yang ini saja. Kita mati-matian berusaha menyelaraskan keinginan kita, okay, untuk melayani Allah dengan pencarian yang tiada henti. Okay, kalau kita lihat di sini, berarti kesel lah bagian saya baca bagian ini. Okay, jadi kalau cita-cita yang terlalu tinggi, okay, kalau boleh, okay, jangan kita terlalu mengejar. Okay, sebab kalau kita terlalu mengejar, memang susah untuk kita. Mungkin boleh, tetapi kalau Anda sengsara, kalau Anda sakit, kemudian apatah lagi iman kita. Itulah prioritas kita. Jadi kalau kita tidak ada iman kita disebabkan harta, jadi tidak guna. Okay, dan juga ia akan menyebabkan karena tergesa-gesa. Ini kalau disebabkan tergesa-gesa, kegelisahan, kita membodohi diri sendiri, membodohi diri sendiri satu. Jika saya katakan, saya boleh contoh lah, saya boleh mendaki gunung Everest. Walau saya tidak pernah pergi training, akan boleh, cobalah daki. Apabila orang suruh daki, nyawa hilang. Okay, iman tidak ada. Jadi tidak sia-sia saja hidup kita. Okay. Dan juga tanpa melepaskan segala hal yang lain, okay, yang menarik perhatian kita. Okay. Kita menerapkan pemikiran yang salah ini dalam perjalanan kita bersama Allah, kita tertipu. Okay. Jadi di sini saya boleh mengutuhkan di bahagian yang apakah lebih banyak benar-benar lebih banyak ini, okay, lebih fokus kepada, okay, masa kehidupan kita sebenarnya lebih banyak fokus kepada duniawi. Okay, dan juga bersedia melepaskan. Okay, kalau kita lihat di sini, okay, kita bisa memiliki semuanya. Kita tidak bisa memiliki semuanya. Maksudnya tadi, okay, kita tidak boleh memiliki semuanya. Okay, apa yang kita ingin, okay, mungkinlah untuk kita senaraikan 1000 perkara dalam kehidupan kita ingin lakukan. Okay, contohlah tahun 2024, saya mesti memiliki ini, saya mesti beli ini. Okay, saya mesti, contohlah yang belum kawin, saya mesti kawin dengan putri contohnya. Bolehkah kena kawin putri? Jadi pikir-pikirkan, okay, dengan mengejar sesuatu yang tidak masuk akal. Okay, jadi sehingga menyebabkan Anda, okay, tertipu. Okay. Dan juga kalau kita lihat di situ, maupun kesenangannya yang memikat serta berkat-berkat Allah. Okay, kita tahu Tuhan ini memang
memberi berkat yang banyak. Tetapi setiap kita diberi berkat tersendiri. Tuhan memang dia memberi semua orang, tetapi setiap keluarga ada berkat dia sendiri. Berkat dia sendiri saya katakan di sini mengikut pekerjaan kita, talenta kita. Kalau kita luar daripada talenta kita, itu susahlah kita nak kejar. Dan juga kalau kita lihat berpikir demikian adalah sebuah kesalahan fatal. Mentalitas konsumerisme ini merefleksikan pemikiran kita dan menimbulkan dampak buruk pada kehidupan rohani kita. Konsumerisme ini merefleks pemikiran kita, maksudnya kalau kita lihat promosi di internet, di televisyen, jadi itu menyebabkan kita menjadi konsumer yang kalau contohlah iklan KFC baru, saya mau lah, keluar saja iklan tu, besok saya mau beli juga. Jadi contoh sajalah, jadi dan contoh ada keluaran kereta baru, saya mau juga beli kereta baru. Tahun lepas mau beli kereta, tahun ini mau juga tukar lagi. Jadi itu contohnya kita telah dipengaruhi oleh iklan-iklan yang menyebabkan pikiran kita dan menimbulkan dampak buruk pada kehidupan rohani. Kita tidak bisa menempatkan Tuhan di atas segalanya. Dan juga yang pertama, kita harus bersedia hidup dengan lebih sedikit. Di bahagian bersedia lebih sedikit utama Japani. Jadi kita harus bersedia hidup dengan lebih sedikit untuk merasakan berkat dan hal-hal yang lebih berarti. Maksudnya hidup kesederhanaan lah. Kalau kita kalau saya tidak mampu membeli kereta, jangan angan-angan. Dulu memang saya angan-angan tinggi, tapi angan-angan saya tu semua hancur. Sehingga ini saya kesaksian saya juga lah. Jadi saya bekerja saja, tanpa mikir hari Sabat. Jadi apabila saya tidak memikirkan hari Sabat, sehingga saya sendiri sakit. Saya pernah sakit juga dulu, sakit masalah darah, sehingga hampir 3 hari kan. Saya bergerak pun susah. Kalau ada angin ini macam ada kena cucuk duri. Jadi apabila saya berbekam, baru saya sembuh. Kemudian setelah saya sakit, saya sedar bahwa uang ataupun harta benda jangan terlalu kejar. Yang penting mengejar kesehatan, kebahagiaan. Sebab kalau Anda memiliki terlalu banyak harta dunia, Anda menjadi stres. Sebab menjadi stres sama hutang. Contoh saya, kalau Anda bayar ini, bayar itu, kalau terlalu banyak hutang, jadi bank pinjam sini, bank pinjam sana, bagaimana kehidupan? Stres, memang stres. That's why inilah apa yang menyebabkan kita harus melepaskan hal-hal yang mengalihkan perhatian kita dari hadirat Allah dan menguras energi fisikal dan spiritual kita. Ini adalah tumpuan kita kepada Tuhan lah. Kita harus bersedia melepaskan. Tidak salah juga kita ingin, kalau kita mampu tidak salah. Tapi kalau kita tidak mampu, jangan membuat kita menjadi stres, sehingga keluarga tidak makan. Itu susah. Maksudnya tadi sampai anak pun tidak boleh makan. Saya pernah, bukan saya tidak pernah, ini pengalaman saya sendiri. Selalu saya berbeda. Saya nak beli itu. Ada satu ketika, mungkin 1 minggu. Anak saya tidak menyusu. Beras pun ada 3 hari tidak nih, masak minggu saja. Jadi selepas kejadian berlaku, saya reda. Apa yang saya dapat, yang penting dapat bayar rumah, dan memiliki apa yang ada. Kalau ada rezeki, yang tu orang kata alhamdulillah, apa sedikit selalu sebut alhamdulillah. Yang penting jangan terlalu mengejar, sebab makin mengejar makin anda sakit. Sebab dulu sampai malam, sampai pagi saya bekerja.
kamu boleh tanya Kenny juga. Dulu Kenny yang ikut saya sampai 4 pagi ke 5. Oke, jadi ini bukan live. Sakit ini menyebabkan kita terlalu mengejar kekayaan. Oke, jadi kita harus bersedia melepaskan. Oke, itu adalah contoh lah. Ya, dan juga hidup dengan lebih sedikit. Oke, kita sedikit tak semestinya kita nih. Oke, jangan malu apa yang kita ada. Oke, maksudnya kalau kita ada apa saja tidak kisahlah. Oke, pakaian kita, cerita, jangan malu apa yang kita ada. Kita harus bersyukur. Oke, hidup dengan sedikit, lebih sedikit. Oke, dan ini lebih fokus kepada kehidupan yang padat, hanya menyisakan sedikit ruang bagi Sang Pencipta dalam semesta. Oke, dan lebih banyak waktu berdoa. Ini. Dan lebih banyak hal dalam kehidupan rohani kita jika kita hanya mencoba menambahkannya dari dalam sepiring penuh. Oke, kepadatan yang berlebihan hanya akan menyebabkan lebih banyak kekosongan. Oke, maksudnya kepadatan dari segi contohlah jadwal kita bekerja. Oke, bekerja untuk ingin dapat UT. Oke, ingin mengejar uang supaya hari-hari ada dapat UT. Nah, itu pun tidak boleh juga. Oke, sebab uang itu makin banyak Anda akan menjadi tamak. Oke, jadi harus bersederhana. Oke, dan sebenarnya kita harus membuat keputusan yang disengaja untuk hidup sederhana. Oke, jadi seperti yang terakhir di sini, kurang itu sebenarnya lebih. Oke, kita kurang. Oke, contohlah kalau kita tidak ada hutang. Oke, dibandingkan orang yang banyak harta tapi berhutang, mana yang Anda lebih suka? Pastilah kita tidak mau berhutang. Oke, biar kita sederhana tapi tidak stres, along tidak cari. Oke, dulu saya pun hampir pinjam along. Betul, sampai along masuk kereta. Tapi saya pikir setelah saya tanya di tiap along itu, saya lihat dia along bukan berlesen. Sebenarnya saya tidak mau. Saya pergi along yang berlesen tidak mau pinjam saya. Kalau saya tidak mau pinjam, bisa baik saya tidak pinjam. Dan pergi ke along yang tidak berlesen itu. Setiap hari dia telepon, kita mau nih hantar dokumen. Perlu saya tanya di mana company? Tidak tahu. Bukan dia tahu, dia tidak mau bagi dedahkan di mana company dia. Kalau dia tidak dedahkan di company dia, maksudnya dia tidak berlesen. Oke, contohlah apa-apa hal bagaimana nak mencari mereka. Yang berlesen kalau nak pinjam boleh. Oke, tapi sebenarnya jangan kita berhutang lah. Oke, sesuai hidup dengan lebih sederhana. Oke, sebab lebih kurang itu sebenarnya lebih. Oke, maksudnya apa kekurangan kita. Oke, dalam keluarga kita harus bersyukur. Oke, dan berusaha lah. Oke, kalau kita kurang, oke, tidak cukup ini berusaha lah. Oke, mencari dan berdoa. Oke. Oke, kita ada siapa-siapa yang ini saja untuk pelajaran kita. Oke, ada siapa yang ada doa permintaan untuk hari ini? Ada doa permintaan kan? Nah, oke. Duduk. Untuk anak-anak ya. Mereka mana lah mereka apa yang oke ya kalau doa ya itu jawaban di tengah bapak doa untuk kesehatan kesehatan yang prioritas mereka untuk sekarang ya. Dan juga kalau anak kita pun boleh buka lama. Dia relax, kan. Depan tuh tengah. Depan kita relax. Kita doa. Dia berdirilah masih muda. Nah, ke tengah. Pak, kita bagi 5 menit sedang doa. Doa nih, nanti saya bikin doa kesehatan.
berdoa untuk exam pagi. Berdoa untuk kesehatan. Kita dalam doa untuk exam. Jadi doa untuk ada beberapa doa kan. Jadi kesehatan. Doa exam. Kan? Di penyatuan, di doa penyatuan. Oke, penyatuan untuk oke dah. Yang kita doa. Kesehatan pendidikan penyatuan iman. Tuhan adalah Bapa kami yang bertata di dalam surga. Dalam nama Tuhan kami berdoa berbeda kepada anak ataupun anggota yang sakit Tuhan, kami lebih berdoa kepada kami agar dia juga diberi kesehatan dan juga anak kami yang ingin mengikuti pemeriksaan Tuhan, agar Tuhan beri kesehatan kepada mereka, agar Tuhan senantiasa bersama mereka, agar kehidupan mereka senantiasa sehat dan mereka boleh berbeda lagi dalam pemeriksaan mereka menjauh daripada segala penyakit. Dan saya serahkan untuk doa yang berikutnya kepada Bapa dalam surga, terima kasih atas kasih dan berkat Engkau yang cukup setia kepada kami. Bapa di surga, pada malam ini sudah 10 hari berdoa. Kami ingin melayan berdoa, kami memohon kasih Engkau, berkat Engkau menyertai anak-anak kami sedang memiliki pemeriksaan. Berilah kepintaran, berilah akal pikiran yang baik, yang semuanya dari Engkau, dan biarlah mereka memahami apa saja pemeriksaan yang mereka buat, dan biarlah Engkau beserta dengan mereka, dan biarlah bagi mereka mudah segalanya kerana kasih dan kuasa dari Engkau. Bapa di surga, mohon juga Engkau terus bersama dengan keselamatan mereka dan perjalanan pergi dan balik, semasa pergi sekolah dan balik ke sekolah. Semuanya itu kami serahkan dalam nama Engkau, Yesus Kristus bersama kami. Amin. Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Kami Tuhan, saya dan kami ingin memohon agar Tuhan melakukan semua dilakukan. Anak-anak kami yang masih sekolah, agar mereka mencari kerjaan, ataupun mereka yang masih kuliah dalam kehidupan, ataupun mereka yang telah menikah, tapi mereka dalam meninggalkan. Namun saya berdoa agar Tuhan membawa mereka tempat agar mereka akan sama-sama kami. Sebenarnya kami dapat akan dapat tidak saya juga sangat pagi ya dan ada di mana kami menyarankan agar semua kami harus kuat untuk yang kami gunakan dalam kami bahwa hari Tuhan kita berdoa. Itulah harapan kami sebagai bapak agar anak-anak kami, mereka yang kami kasih, mereka yang telah kami kenal, istri, suami, datuk, yang tidak
terima kasih. Dengan Tuhan, kami mendengar untuk kembali akan semua dari Tuhan. Oke, kita diberi masa setengah jam saja. Paling lama setengah jam. Ya. 20 sampai 20 menit. Oke, kita pecah bagian laki dan perempuan. Oke, anak-anak boleh ikut kepada itu bapak ataupun mak. Ya lah, Kalau ikut ramai aja. Oke, dan juga saran dalam doa. Oke, kita contohnya dalam doa kita itu harus ada ucapan syukur dan pujian. Yaitu adalah syukur dengan apa yang terjadi dan puji Tuhan atau berterima kasih. Oke, dan pengakuan itu juga kalau ada yang melakukan kesilapan, harus ada pengakuan. Oke, dan juga tuntunan contohlah apa yang Anda minta. Oke, dan juga doa untuk gereja kita dan juga permintaan dokter. Oke, boleh. Ini kalau kita ingat dapat. Dia macam berkuah juga. Ya, nanti Gereja pertama memang selalu kita bersyukur. gereja sedunia dan gereja Ya, lokal. ini sebab hari kedua, hari ketiga nanti kita akan biasa. Boleh ingat. Tapi di dalam kita berdoa, kita akan menyambut muslim. Boleh dari sini. Lahir tersebut. Tapi sebenarnya pas tadi kita sampaikan Bisa Ustaz. bukan boleh mau. Bisa Ustaz. Bisa start. Itu. Oke, start. Malam pertama.
makanan dia. Kita boleh. Boleh kita buka ini. Ya, sudah. Cuma saya lupa tadi. Pokoknya ini sebelum kita menyanyi ini lagu, saya ada kekuncian satu ayat, saya lupa baca ayat itu. Di dalam Efesus 5 ayat 15 dan 16. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang saya tahu tidak pasal seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakan waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Ini adalah ayat keputusan kita hari ini lah. Mungkin kita terlupa, tapi saya baca kita terlupa. Oke, itu saja. Oke, terima kasih Jamie dapat kongsi firman Tuhan. Ialah firman Tuhan melekat dalam jiwa kita. Oke, orang yang menutup. Jadi saya minta buka nomor 98. Aku suka turut Tuhan meminta semua diri. Dan lepas lagu Jamie menutup apa. Oke, minta semua diri. 98. Aku suka turut Tuhan. I will follow you. Oke, kita berjumpa 1, 2, 3. Aku suka turut Tuhan kemana Dia pergi, tiada takut kesusahan, aku tiada sendiri. Good.
program kami dalam sebuah ini Tuhan. Dan apa yang kami perkenalkan dari Tuhan biarlah yang tumbuh, dan biarlah kami terus fokus kepada Tuhan, dan biarlah prioritas kami ataupun prioriti kami pada tahun ini, dan kami terus bangkit, kami terus setia, kami tidak lupa walaupun di dalam kesibukan kami akan senantiasa berhubung dengan Tuhan, agar setiap apa yang disampaikan dari Tuhan akan bertumbuh dan berbuah, agar kami tidak menjadi seorang yang tamak, agar kami tidak menjadi Tuhan, agar kami tidak mudah dipengaruhi oleh iklan-iklan yang boleh melalaikan kami, yang boleh memudaratkan kami lagi di dalam hal keuangan, dan agar kami ataupun agar setiap kami dihadir ataupun anggota lain yang tidak dapat hadir pada tahun 2024 ini Tuhan, agar kami lebih cukup di dalam pengurusan keluarga dan hal keuangan keluarga. Selain daripada pengurusan Tuhan, kami juga tidak akan lupa bahwa pengurusan di dalam kerjaan Tuhan itu harus kami perbankan, agar pekerjaan kami rezeki dan berkat akan menghasilkan buah, di mana buah ketenangan, buah yang membolehkan kepada kami agar kami menjadi seorang murid atau Tuhan yang setia. Dan kami juga berdoa Tuhan kepada mereka yang sakit, kepada mereka yang punya masalah. Sekali lagi kami mohon kepada Tuhan sentiasa melindungi mereka dan memberkati mereka di mana saja mereka berada. Dan kami berdoa juga Tuhan atas makanan yang telah dibawa pada hari ini Tuhan, seperti pada malam ini, biar setiap tangan yang menyediakan ataupun setiap keluarga yang menyediakan makanan itu Tuhan, agar setiap keluarga mencurahkan rezeki yang berkelimpahan daripada kerajaan surga, sebab rezeki yang dibawa ke rumah Tuhan ini yang merupakan berkat, agar berkat Tuhan terus berkelimpahan, dan agar setiap makanan yang kami santapkan nanti Tuhan akan menjadi suatu berkat dari segi kesehatan, agar kami terus sehat, agar kami terus berpikir dengan positif, agar setiap kerjaan Tuhan terus berkembang pada tahun 2024 ini Tuhan. Dan kami tidak mohon banyak Tuhan, dan biarlah Tuhan mendengar, dan biarlah Tuhan memberkati setiap doa yang telah kami layangkan tadi, yang diserahkan segala doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat semua kami. Amin. Amin. Agar semua kita diberkati. Oke, lagi tay. Kami nak kau tak? Ada. Nyepik ke? Buang lah. Hanya si lemak kursi. Bisinya kursi kita mayong banyak. Ya, kemana ngangkat dia kok kali yang ngantuk. Kan dia 45. Kan yang penting saja. Dawai pun. Ya, air. Dari ini nomor 8 sunat, berapa boleh? Hah? Satu kawah deh. Ya, aku makan. Ada lemak. Kalau belakang Sunny Hill. Sombong. Gaya. Tidak. Di rumah apa kayak dulu. Bukan. Aman kan ya? Kan ya? Apa ya? Nah. Bukan di mana? Mau ngambil tampil nggak? Ada yang ngambil. Baik direk ya. Baik direk. Jual lah. Berapa?
Tapi di kita ada. Nemu dia. Ya. Sambil. Udah. Ini kita betul pula ada. Oke. Terima kasih ya. Satu dua ya. Langsung aja. Ibu kan? Gaya. Kadang dia ada posisi, ini mulai dia ya. Depan. Mulai mulai dia. Lumayan kan? Enggak ya. Yang ada di bahannya. Tan baru kerja jadi dia tidur. Kalau biasa ya tadi. Tan baru. Kita mah sampai 4 tahun. Ya bos. Lah. Iya. Enggak ya mulai dia. Itu ya lama tapi. Lo boleh nyapa tahun. Ada yang tahun lebih. Awal tahun Bola putih semua kan. Putih semua ya. Ibu nulis saya nulis rawat ibunya. Udah lupa nih. Mau habis sudah dia perlu taksi. Kalau pelajaran kedua nanti dia taksi. Mereka pulang. Dah, terima kasih. Oke. Kita kemarin. Baik ini kita. Nah, kita ambil sendiri. Jadi pilat gitu. Woi. Rokok ya. Besar hari pertama, memang selalu tersusun. Hari kedua ada tiga hari tiga keempat akhirnya. Ini nak ini siapa? Ada satu tong lah. Sebenarnya pastor dulu. Pastor kita pakai kotak kita tangguhkan dari pastor. Kamai rumah. Oh tidak. Aduh dia. Aduh dia kan? Tidak. Sekali ya. Jalan sekali. Lucu lagi. Ibu Ya, tahu. main ya. Kita tengah sama. Doang, harus doang untuk nyajak. Semua doa sekali dia. Ya, nyajak. Awak dah. Menadanya. Sebulan. Nah, gitu. Jun. Jun. Lapan nak semetin kita buat center. Ya. Sama-sama ke orang ke request baru Maria. Jalan. Ya. Kita main program itu. Hari satu tok kan? Hari satu tok kan ada itu nak. Ada Senin. Hari Senin. Jalan teng. Ya. Ini bantu kau. Mulai dah. Jalan. Boleh lah, boleh. Dia paling mengeluarkan apa? Terus ya. Ya atas orang rumah lah. Ku bapak orang rumah dari ini. Ya ada. Nah tahu. Oh, itu belum kita ketemu. Boleh lah, aku juga boleh lah. Ya. Tidak lah yang masalah. Ya. Dari laut tujuh setengah. Dari sekolah. Tidak sekolah lumayan, sekarang itu setengah hotel rumah.
Junior biasa 645 biasa sampai 5. Nanti keempat enggak. Tapi dan ada program mereka untuk tahun pula ada ya. Mana yang dia kan dia kopi ada kan ya? Ya, man. Saya tu kena tak benar. Lain. Nyawa padaku. Nama hati ku dengan agak exam sebelah Christmas. Ya. Ya, sebelah Christmas. Lupa Christmas main-main aja. Boleh bau. Teacher bisa dalam bisnis. Teacher sebelah Christmas. Habis dah. Baik. Ya, padahal. Perlu. Kapan Mesti segala fakta ada. youth leader berjalan kami. Amai kau sama Baik. Capacity di Florai itu SPM. Mereka sibuk ke SPM. Lama lah tapi tahu tahu aja dah. Tak tahu lima. Ya. Dia tak tinggi. Ya, nak minta ya. Tapi nanti kurang tak? Ya. Dia jauh Elektroniknya aja. Pembantu boleh. Tapi jauh. Dalam 4 ni dia boleh. Ya. Orang lah saya lupa. Cuma dekat sebab SPM yang lagi sibuk ya. Ya, kapan dia lahir begitu. Kayak lah ayah kita terlebih dia orang terlebih. Kita ya mana gitu lah. Mungkin betul orang. Pun tadi nak sesuai sesuai. Mereka ni anak-anak lain. Mulu dia tu lah. Ya. Antara dua ya. Sesuai lah. One. Bila dekat sama mua. Flora dah. Flora tak boleh ya. SPM betul. Ya. Macam ya tak. Dia SPM. Kan belum bilang SPM. Benar SPM. Belum SPM. Berkuali dah. Sudah ya selesai. Ya. Kita coba main. Nyaman sudah kelihatan ganja. Terus sudah ya ada nampak. Tapi aku aja. Laki aja. Tempat lepas. Lepas sana. Induk lah kan. Laki aja. Ada meninggal dulu. Ayo tidak. Tapi dua tahun dulu. SPM. Peringkat dewasa. Ya.